Kisah Samanera Pandita. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetavana tentang Samanera Pandita. Kisah masa lampau, Saka dan lelaki miskin. Dahulu kala dikatakan bahwa yang tercerahkan sempurna, Buddha Kassapa, didampingi oleh rombongan 20.000 bhikkhu yang telah terbebas, datang dari mengunjungi Benares. Kemudian para penduduk kota menyadari berkah yang akan mereka peroleh, membentuk kelompok yang terdiri dari 8-10 orang, dan memberikan derma kepada para bhikkhu yang berkunjung. Pada suatu hari, setelah selesai bersantap, sang guru mengungkapkan pernyataan terima kasih dengan berkata seperti berikut. Wahai para umat, seorang lelaki di dunia ini berkata kepada dirinya sendiri, sudah merupakan kewajiban saya untuk memberikan hanya apa yang saya miliki. Mengapa saya harus mendorong orang lain untuk memberikannya? Maka ia sendiri memberikan derma, namun ia tidak mendorong orang lain untuk memberikan derma. Lelaki itu pada kehidupan mendatang akan memiliki berkah kekayaan yang berlimpah, tetapi ia tidak akan mendapatkan banyak pengikut. Seseorang yang mendorong orang lain untuk memberikan derma, tetapi ia sendiri tidak memberikan derma, orang ini pada kehidupan mendatang akan mendapatkan banyak pengikut, tetapi ia tidak akan mendapatkan berkah kejayaan. Seseorang tidak memberikan derma dan tidak mendorong orang lain untuk memberikan derma, orang ini pada kehidupan mendatang tidak akan mendapatkan berkah kekayaan maupun pengikut. Ia akan hidup dengan memakan sisa makanan orang lain. Jika seseorang memberikan derma dan juga mendorong orang lain untuk memberikan derma, ia akan mendapatkan berkah kekayaan maupun pengikut. Seorang lelaki bijaksana yang berdiri di sekitar tempat itu mendengar perkataan tersebut dan berpikir, saya akan segera melakukannya agar mendapatkan kedua berkah tersebut untuk diri saya sendiri. Kemudian ia memberi penghormatan kepada sang guru dan berkata, Bhante, mohon terimalah jamuan makan dari saya pada esok hari. Berapa banyak bhikkhu yang kamu ingin saya bawa? Berapa banyak bhikkhu dalam rombongan Anda, Bhante? 20.000 bhikkhu. Bhante, mohon esok bawalah semua bhikkhu rombongan Anda dan terimalah dharma dari saya. Sang guru pun menerima undangan tersebut. Lelaki itu masuk ke desa dan mengumumkan, Bapak dan Ibu sekalian, saya telah mengundang para bhikkhu yang dipimpin oleh Sang Buddha untuk bersantap pada esok hari. Saya harap kalian semua dapat memberikan derma kepada para bhikkhu sebanyak mungkin sesuai kemampuan masing-masing. Lalu ia pergi berkeliling sambil menanyakan berapa jumlah bhikkhu yang dapat mereka sanggupi untuk diberikan derma. Kami akan menyediakan untuk 10 orang bhikkhu. Kami akan menyediakan untuk 20 orang bhikkhu. Kami akan menyediakan untuk 100 orang bhikkhu. Kami akan menyediakan untuk 500 orang bhikkhu. Mereka menyanggupi sesuai dengan kehendak mereka masing-masing. Seluruh derma yang telah dijanjikan dicatat olehnya pada sebuah daun secara berurutan. Pada saat itu, di kota itu hidup seorang lelaki miskin yang dikenal sebagai Pangeran Fakir Miskin, Mahaduggata. Pengumpul derma itu bertatap muka dengannya dan berkata kepadanya, Bapak Mahaduggata,
Saya telah mengundang para biku yang dipimpin oleh Sang Buddha esok. Para penduduk kota juga ikut memberikan derma pada esok hari. Berapa banyak biku yang Anda sanggupi untuk diberikan derma? Tuan, apa yang saya harus lakukan untuk para biku? Para biku membutuhkan orang-orang kaya untuk memberikan derma kepada mereka. Namun, saya bahkan tidak memiliki setakar nasi untuk membuat bubur nasi besok. Apa yang harus saya lakukan untuk para biku? Hal itu membuat seseorang yang mendorong orang lain untuk berderma menjadi harus berpikir matang. Oleh karena itu, ketika pengumpul derma mendengar lelaki miskin itu menggunakan kemiskinannya sebagai sebuah alasan, bukannya diam, ia malah berkata kepadanya seperti berikut. Bapak Mahadugata, banyak orang di kota ini yang hidup dalam kemewahan, memakan makanan berlimpah, memakai pakaian yang halus, memakai segala perhiasan, dan tidur di tempat tidur yang mewah. Tetapi Anda malah bekerja dengan penghasilan yang tidak mencukupi perut Anda sendiri. Kalau begitu, bukankah itu alasan mengapa Anda tidak mendapatkan apapun karena Anda sendiri tidak pernah melakukan sesuatu untuk orang lain? Saya pikir begitu, Tuan. Baiklah. Mengapa Anda tidak melakukan sebuah kebajikan sekarang juga? Anda masih muda, Anda memiliki tenaga yang kuat. Bukankah itu adalah kewajiban Anda untuk mencari nafkah demi memberikan derma sesuai kesanggupan Anda? Ketika pengumpul derma itu sedang berbicara, lelaki miskin tersebut diliputi dengan kemarahan dan berkata, "Tuliskan nama saya di atas daun untuk seorang biku. Tidak peduli seberapa sedikit pun penghasilan yang saya dapatkan, saya akan menyediakan makanan untuk seorang biku." Pengumpul derma itu berkata kepada diri sendiri, "Apa gunanya menuliskan nama untuk seorang biku di atas daun?" Dan batal menuliskan nama tersebut. Mahadugata pulang ke rumah dan berkata kepada istrinya, "Istriku, besok para penduduk desa akan menyediakan makanan untuk sangga. Saya juga diminta oleh pengumpul derma untuk menyiapkan makanan bagi seorang biku. Oleh karena itu, kita juga akan menyediakan makanan bagi seorang biku esok." Istrinya tidak berkata kepadanya, Kita ini orang miskin, mengapa kamu berjanji untuk melakukannya?" Melainkan berkata, "Suamiku, apa yang kamu lakukan itu sudah benar. Kita sekarang memang miskin, karena kita belum pernah mendermakan sesuatu. Kita akan bekerja dan mendermakan makanan untuk seorang biku." Maka mereka berdua pun pergi mencari kerja. Seorang saudagar kaya melihat Mahadugata dan berkata kepadanya, "Bapak Mahadugata, apakah kamu ingin bekerja?" "Ya, Yang Mulia." "Pekerjaan apa yang mampu kamu lakukan?" "Apa saja pekerjaan yang Anda ingin saya melakukannya." "Baiklah kalau begitu. Kami akan pergi menjamu 300 biku. Kemarilah, belah kayu." Dan ia membawa sebuah kapak, beliung, dan memberikannya kepada mereka. Mahadugata memakai sebuah ikat pinggang yang ketat dan berusaha sekuat tenaga. Mulai membelah kayu. Pertama ia mengayunkan kapak ke samping dan mengambil beliung. Kemudian mengayunkan beliung ke samping dan mengambil kapak. Saudagar itu berkata kepadanya, "Pak, hari ini Anda bekerja dengan tenaga yang tidak biasanya. Apa sebabnya?" "Pak, saya ingin menyediakan makanan untuk seorang biku." Saudagar merasa senang dan berpikir dalam dirinya, "Lelaki ini telah melakukan kewajiban yang sulit.
Bukannya berpangku tangan dan menolak untuk berderma karena dirinya yang miskin, ia malah berkata, "Saya akan bekerja dan menyediakan makanan untuk seorang bikhu." Istri saudagar juga melihat istri lelaki miskin itu dan berkata kepadanya, "Bu, pekerjaan apa yang mampu kamu lakukan? Apa saja pekerjaan yang Anda ingin saya melakukannya?" Maka ia membawanya ke ruang penyimpanan lumpang, memberinya sebuah penampi, penumbuk, dan sebagainya, dan memulai pekerjaannya. Wanita itu menumbuk dan mengayak beras dengan sangat gembira, seperti sedang menari. Istri saudagar berkata kepadanya, "Bu, mengapa Anda bekerja seperti itu?" "Nyonya, dengan upah yang didapat dari pekerjaan ini, kami ingin menyediakan makanan untuk seorang bikhu." Ketika istri saudagar mendengarnya, ia merasa senang dan berkata kepada dirinya sendiri, "Betapa sulitnya pekerjaan yang dilakukan oleh wanita ini." Tatkala Mahadugata telah selesai membelah kayu, saudagar memberinya 4 takar beras sebagai upahnya dan 4 takar beras lagi sebagai maksud baiknya. Lelaki miskin itu pulang ke rumah dan berkata kepada istrinya, "Beras yang telah saya terima sebagai upah kerja akan dijadikan sebagai bahan makanan kita. Dengan upah yang kamu terima, kita dapat memperoleh dadi, minyak, kayu bakar, acar, dan perlengkapan rumah tangga." Istri saudagar memberi wanita itu secangkir mentega cair, 1 kendi dadi, berbagai jenis acar, dan setakar nasi putih. Oleh karena itu, kedua suami istri tersebut menerima 500 takar nasi. Dengan perasaan sukacita dan puas karena berpikiran bahwa mereka telah mendapatkan makanan untuk didermakan, mereka pun bangun sangat pagi. Istri Mahadugata berkata kepadanya, "Suamiku, pergilah cari dedaunan untuk kari dan bawa pulang ke rumah." Karena tidak menemukan dedaunan di toko, ia pergi ke tepi sungai, dan di sana ia berjalan memetik dedaunan sambil menyanyi dengan perasaan sukacita saat berpikir, "Hari ini saya akan memiliki kesempatan untuk memberikan derma makanan kepada para biku yang mulia." Seorang nelayan yang baru saja melempar jalak besarnya ke dalam air dan sedang berdiri di dekatnya berpikir, "Itu pasti suara Mahadugata." Maka ia memanggilnya dan bertanya, "Kamu bernyanyi dengan perasaan sukacita, apa sebabnya?" "Saya sedang memetik dedaunan, teman." "Apa yang hendak kamu lakukan?" "Saya hendak pergi menyediakan makanan untuk seorang biku." "Betapa senangnya biku yang akan memakan dedaunanmu." "Apalagi yang dapat saya lakukan, Tuan?" "Saya hendak menyediakan makanan untuknya dengan dedaunan yang telah saya kumpulkan sendiri." "Baiklah kalau begitu, kemarilah." "Apa yang Anda ingin saya lakukan, Tuan?" "Ambillah ikan ini dan ikatlah untuk dijual seharga 1 pada setengah pada dan 1 sen uang." Mahadugata melakukan sesuai perkataannya dan para penduduk kota membelinya untuk para biku yang telah mereka undang. Ia masih sedang sibuk mengikat ikan ketika telah tiba waktunya bagi para biku untuk berpindah patah. Kemudian ia berkata kepada nelayan itu, "Saya harus pergi sekarang, teman. Sudah waktunya para biku datang." "Apakah ada ikatan ikan yang masih tersisa?" "Tidak ada, teman, semuanya telah habis." "Baiklah kalau begitu, ini 4 ikan yang saya kubur di dalam pasir untuk saya sendiri. Jika kamu ingin menyediakan makanan untuk para biku, ambillah ikan ini." Setelah berkata demikian, ia memberinya ikan tersebut.
Sang guru sedang mengamati keadaan dunia di pagi hari itu. Beliau mencermati bahwa Mahadugata telah memasuki jala kebijaksanaannya. Dan beliau pun berpikir dalam dirinya, apakah yang akan terjadi? Kemudian Mahadugata dan istrinya bekerja demi menyediakan makanan untuk seorang biku. Biku manakah yang akan ia peroleh? Dan beliau menyimpulkan, para penduduk akan mendapatkan para biku untuk dijamu di rumah mereka sesuai dengan nama yang tertera di atas daun. Tidak seorang biku pun yang dapat dijamu oleh Mahadugata. Untung ada saya. Dikatakan bahwa para Buddha selalu menunjukkan rasa iba terhadap fakir miskin. Maka ketika sang guru telah selesai mengurusi badannya, di pagi hari beliau berkata kepada diri sendiri, saya akan memberikan kebaikan hati saya kepada Mahadugata. Dan beliau pun masuk ke dalam ganda kuti lalu duduk. Tatkala Mahadugata pulang ke rumahnya dengan membawa ikan, tahta marmer Saka memanas. Saka melihat ke sekeliling dan berkata kepada diri sendiri, apa maksudnya ini? Dan ia pun berpikir dalam dirinya, kemarin Mahadugata dan istrinya bekerja demi menyediakan makanan untuk seorang biku. Biku manakah yang akan ia dapatkan? Akhirnya ia menyimpulkan, Mahadugata tidak akan mendapatkan seorang biku pun, selain Sang Buddha, yang sedang duduk di dalam ganda kuti dengan berpikiran dalam benaknya. Saya akan memberikan kemurahan hati saya kepada Mahadugata. Mahadugata lah yang berkeinginan untuk memberikan makanan buatannya sendiri kepada Sang Tathagata, berupa bubur dan nasi serta daun kari. Bagaimana kalau saya pergi ke rumah Mahadugata dan menawarkan diri untuk membantunya memasak? Kemudian Saka menyamar, pergi ke daerah sekitar rumahnya dan bertanya, apakah ada orang yang ingin mencari pekerja? Mahadugata melihatnya dan berkata kepadanya, Tuan, pekerjaan apakah yang dapat kamu lakukan? Tuan, saya melakukan semua pekerjaan. Tidak ada pekerjaan yang tidak dapat saya lakukan. Saya juga tahu cara memasak bubur dan nasi. Tuan, kami memerlukan bantuan kamu, tetapi kami tidak memiliki uang untuk memberimu upah. Pekerjaan apa yang harus saya lakukan? Saya ingin menyediakan makanan untuk seorang biku dan saya memerlukan seseorang untuk menyiapkan bubur serta nasi. Jika Anda ingin menyediakan makanan untuk seorang biku, maka Anda tidak perlu memberi saya upah. Apakah saya juga tidak pantas melakukan kebajikan? Kalau memang begitu, baiklah Tuan, masuklah. Maka Saka memasuki rumah lelaki miskin itu setelah membawakan nasi dan makanan lainnya, lalu ia pamit kepadanya dengan berkata, pergilah bawa biku yang dijatahkan untuk Anda. Pengumpul derma tersebut telah mengirimkan para biku ke rumah para penduduk sesuai dengan nama yang tertera di atas daun. Mahadugata menjumpainya dan berkata kepadanya, bawakan biku yang dijatahkan untuk saya. Pengumpul derma pun segera mengingat kembali pekerjaan yang telah dilakukannya dan menjawab, saya lupa menjatahkan seorang biku untuk kamu. Mahadugata tersentak bagaikan pisau belati menusuk perutnya. Ia berkata, Tuan, mengapa kamu menghancurkan hidup saya? Kemarin kamu mengajak saya untuk memberikan derma, maka saya beserta istri saya bekerja sepanjang hari untuk bekerja. Dan hari ini saya bangun pagi sekali untuk mengumpulkan dedaunan, pergi ke tepi sungai, dan menghabiskan hari untuk memetik dedaunan. Berikan seorang biku untuk saya. Dan ia pun meremas-remas tangannya serta menangis. Orang-orang berkumpul dan bertanya,
Apa masalah yang terjadi, Mahadugata? Ia memberitahukan kejadian sebenarnya kepada mereka, lalu mereka bertanya kepada pengumpul derma, apakah yang dikatakan oleh lelaki ini benar, bahwa kamu mendesaknya untuk bekerja demi menyediakan makanan bagi seorang biku? Ya tuan-tuan, kamu telah melakukan kesalahan yang besar ketika mengatur undangan untuk begitu banyaknya biku. Kamu gagal menjatahkan seorang biku pun kepada orang ini. Pengumpul derma itu pun dibuat susah oleh perkataan mereka dan berkata kepadanya, Mahadugata, janganlah hancurkan hidup saya. Kamu membuat saya dalam kesusahan. Para penduduk telah membawa para biku yang dijatahkan ke rumah mereka sesuai dengan nama yang tertera di atas daun. Dan tidak seorang pun biku di rumah saya yang dapat saya bawakan untukmu. Namun, sang guru kini sedang duduk di dalam ganda kuti setelah baru membasuh wajahnya dan tidak ada raja, pangeran, panglima, serta orang yang lain yang datang melayani kebutuhan beliau, serta membawa patah beliau untuk mendampingi beliau selama perjalanan. Para Buddha biasanya menunjukkan rasa iba terhadap seorang fakir miskin. Oleh karena itu, pergilah ke wihara, berikan penghormatan kepada sang guru, dan katakanlah kepada beliau, saya adalah seorang lelaki miskin, Bhante. Mohon berikanlah kebaikan hati Anda kepada saya. Jika kamu memiliki jasa kebajikan, maka kamu pasti akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Maka Mahadugata pun pergi ke wihara. Ia sebelumnya pernah terlihat di dalam wihara sebagai seorang pemakan makanan sisa. Oleh karena itu, para raja, para pangeran, dan orang lain berkata kepadanya, Mahadugata, sekarang bukan jam makan. Mengapa kamu datang kemari? Tuan-tuan, ia menjawab, saya tahu bahwa sekarang bukanlah jam makan. Tetapi saya datang kemari untuk memberikan penghormatan kepada sang guru. Kemudian ia pergi ke dalam ganda kuti, menundukkan kepalanya di depan pintu, memberikan penghormatan kepada sang guru dengan bernamaskara, dan berkata, Bhante, di kota ini tidak seorang pun yang lebih miskin daripada saya. Mohon jadilah tempat berlindung bagi saya. Mohon berikanlah kebaikan hati kepada saya. Sang guru membuka pintu ganda kuti, meletakkan pataknya, dan menaruhnya di kedua tangan orang miskin tersebut. Mahadugata seolah telah mendapatkan kejayaan dari sang penguasa dunia. Para raja, pangeran, orang-orang saling memandang satu sama lain. Ketika sang guru memberikan pataknya kepada seorang lelaki, tidak seorang pun yang berani mengambil dari beliau dengan paksaan. Namun, mereka malah berkata demikian, Tuan Mahadugata, berikan patah sang guru kepada kami. Kami akan memberimu semua uang ini untuk patah tersebut. Kamu adalah seorang lelaki miskin, ambillah uang ini. Apa yang kamu butuhkan dengan patah tersebut? Mahadugata berkata, saya tidak akan memberikannya kepada siapapun. Saya tidak membutuhkan uang. Semua keinginan saya hanyalah menyediakan makanan untuk sang guru. Semua orang tanpa terkecuali memintanya untuk memberikan patah itu kepada mereka, tetapi karena gagal mendapatkannya, mereka pun berhenti meminta. Raja berpikir dalam dirinya, uang tidak akan dapat menggoda Mahadugata untuk menyerahkan patah itu, dan tidak seorang pun yang dapat mengambil patah yang telah diberikan oleh sang guru tanpa seizin dirinya. Namun, seberapa banyak pemberian derma lelaki itu? Saat tiba bagi dirinya untuk memberikan derma, saya akan membawa sang guru menepi ke samping, membawa beliau menuju ke rumah saya, dan memberikan makanan yang telah saya siapkan untuk beliau. Pikiran inilah yang muncul dalam benaknya ketika ia mendampingi sang guru. Saka, sang raja para dewa menyiapkan bubur nasi, dan daun kari, dan makanan lainnya. Menyiapkan sebuah
tempat duduk mahal untuk sang guru dan duduk sambil menunggu kedatangan sang guru. Mahadugata mengantarkan sang guru menuju rumahnya dan mempersilahkan sang guru masuk. Rumah yang ditempatinya sangat rendah sehingga tidak dapat masuk ke dalamnya tanpa menundukkan kepala. Namun, para Buddha tidak pernah membungkukkan kepala mereka ketika memasuki sebuah rumah. Tatkala mereka memasuki sebuah rumah, bumi akan tenggelam turun ataupun rumah tersebut yang naik menjadi tinggi. Inilah buah kebajikan dari pemberian derma yang telah mereka lakukan. Dan ketika mereka telah berangkat dan pergi, semuanya pun kembali seperti semula. Oleh karena itu, sang guru memasuki rumah itu dengan berdiri tegak. Dan setelah masuk ke dalam, beliau duduk di tempat duduk yang telah disiapkan oleh Saka. Setelah sang guru duduk, raja berkata kepada Mahadugata, "Tuan Mahadugata, ketika kami meminta Anda untuk memberikan patah sang guru kepada kami, Anda menolak untuk melakukannya. Kini, biarlah kami melihat derma seperti apakah yang telah Anda siapkan untuk sang guru." Pada saat itu, Saka membuka wadah makan dan menunjukkan bubur nasi, dan makanan lainnya. Wangi dan harumnya menyebar hingga seluruh penjuru kota. Raja mencermati bubur nasi dan makanan lainnya, dan berkata kepada sang Bagawa, "Bhante, ketika saya datang kemari, saya berpikir dalam diri saya, seberapa banyak dharma yang akan diberikan oleh Mahadugata. Saat ia memberikan dharmanya, saya akan membawa sang guru menepi ke samping, membawa beliau ke rumah saya, dan memberikan makanan yang telah saya siapkan kepada beliau. Tetapi pada kenyataannya, saya belum pernah melihat makanan seperti ini. Jika saya tetap berada di sini, Mahadugata akan menjadi terganggu. Oleh karena itu, saya akan pergi." Dan setelah memberikan penghormatan kepada sang guru, ia pun pergi. Saka mendermakan bubur dan makanan lain kepada sang guru dan menyediakan kebutuhan beliau dengan baik. Setelah sang guru selesai bersantap, beliau menyampaikan ungkapan terima kasih, bangkit dari duduknya dan pergi. Saka memberikan sebuah pertanda kepada Mahadugata yang kemudian membawakan patah sang guru dan mendampingi beliau. Saka berbalik arah, berhenti di depan pintu rumah Mahadugata dan memandang ke atas langit. Lalu hujan 7 jenis permata turun dari langit. Permata-permata mengisi semua kendi di dalam rumahnya dan seisi rumah. Ketika tidak ada lagi ruangan yang tersisa di rumahnya, mereka menggendong anak-anak, membawa mereka keluar dan berdiri di sana. Saat Mahadugata kembali setelah mendampingi sang guru dan melihat anak-anak sedang berdiri di luar rumah, ia pun bertanya, "Apa maksudnya ini?" "Seisi rumah kami dipenuhi dengan 7 jenis permata, begitu melimpah hingga tidak tersedia lagi ruangan yang dapat dimasuki." Mahadugata berpikir dalam dirinya, "Hari ini saya telah menerima berkah dari derma yang telah saya berikan." Kemudian ia pergi menemui raja, memberi hormat kepadanya, dan ketika raja bertanya alasan kedatangannya, ia berkata, "Paduka, rumah saya dipenuhi oleh 7 jenis permata. Terimalah berkah kekayaan ini." Raja berpikir, hari ini berkah pemberian derma yang diberikan kepada para Buddha telah berbuah. Dan ia pun berkata kepada lelaki itu, "Apa yang kamu butuhkan untuk memindahkan semua permata itu?" "Paduka, untuk memindahkan semua permata ini dibutuhkan 1000 kereta barang." Raja mengirimkan 1000 kereta barang dan setelah dipindahkan, harta tersebut dituangkan di halaman istana. Timbunan harta itu setinggi 1 pohon palem. Raja mengumpulkan para penduduk kota dan bertanya kepada mereka, "Apakah ada seorang pun di kota ini yang memiliki harta sebanyak ini?" "Tidak ada, Paduka." "Apa yang harus dilakukan untuk seorang lelaki yang memiliki harta sebanyak ini?"
ia selayaknya diberikan kedudukan sebagai bendahara paduka. Raja memberikan gelar kehormatan tertinggi untuknya dan mengangkatnya sebagai bendahara. Lalu ia menunjuk lokasi sebuah rumah yang dihuni oleh mantan bendahara dan berkata kepadanya, "Setelah semak belukar di sana dibersihkan, bangunlah sebuah rumah dan tempatilah." Ketika tanah telah dibersihkan dan diratakan, kendi besar yang berisi harta bersinar hingga saling bersentuhan. Saat Mahadugata melaporkan hal ini kepada raja, raja pun berkata, "Karena jasa kebajikanmu lah, kendi-kendi ini bersinar. Kamu sendirilah yang pantas memilikinya." Tatkala Mahadugata telah merampungkan pembangunan rumah itu, ia memberikan derma kepada para biku yang dipimpin oleh Sang Buddha selama 7 hari. Kemudian, setelah melewati sisa hidupnya dengan berbuat kebajikan, Mahadugata terlahir kembali di alam dewa. Setelah menikmati kejayaan surgawi selama masa interval antara kemunculan 2 orang Buddha, ia meninggal dari alam sana pada masa Buddha sekarang dan terlahir di dalam kandungan seorang putri saudagar kaya di Sawathi, seorang pengikut Sariputta Thera. Kisah masa kini. Pandita Samanera berusia 7 tahun. Ketika kedua orang tua dari putri saudagar itu mengetahui bahwa ia telah mengandung seorang anak, mereka memastikan agar ia mendapatkan pengobatan yang diperlukan untuk menjaga janin tersebut. Hingga suatu saat, idaman selama masa kehamilan menghampirinya dan ia pun berpikir dalam dirinya, "Oh, saya ingin memberikan derma berupa ikan terpilih kepada 500 biku yang dipimpin oleh Sang Panglima Dhamma. Oh, saya ingin memakai jubah kuning, duduk di luar lingkaran tempat duduk, dan ikut memakan makanan yang disisakan oleh para biku ini." Ia menyampaikan idamannya kepada kedua orang tuanya dan memenuhi idamannya itu, yang kemudian mereda. Lalu ia menyelenggarakan 7 kali pesta dan menyediakan ikan merah terpilih untuk 500 biku yang dipimpin oleh Sang Panglima Dhamma. Ini adalah buah kebajikan dari pemberian dermanya berupa ikan merah terpilih pada kehidupannya sebagai seorang lelaki miskin, yaitu Mahadugata. Pada hari pemberian nama bayi tersebut, sang ibu berkata kepada Sang Thera, "Bhante, mohon berikanlah sila kepada pembantu Anda." Sang Thera berkata, "Siapakah nama anak ini?" "Bhante, sejak hari anak ini hadir dalam kandungan saya, orang-orang rumah ini yang bodoh, tuli dan bisu menjadi bijaksana. Oleh karena itu, nama anak saya adalah Pandita Daraka." Sang Thera kemudian memberikan sila kepada anak itu. Sejak hari kelahirannya, ibunya telah bertekad, "Saya tidak akan menghalangi keinginan anak saya." Ketika ia berusia 7 tahun, ia berkata kepada ibunya, "Saya ingin menjadi seorang biku di bawah bimbingan Sang Thera." Ibunya menjawab, "Baiklah, anakku tercinta, dulu saya telah bertekad untuk tidak menghalangi keinginanmu." Maka sang ibu mengundang Sang Thera ke rumahnya, menyediakan makanan untuknya dan berkata kepadanya, "Bhante, pembantu Anda ini ingin menjadi seorang biku. Saya akan membawanya ke wihara malam ini." Setelah berpamitan dengan Sang Thera, ia mengumpulkan para kerabatnya dan berkata kepada mereka, "Hari ini juga saya akan memberikan penghormatan atas pelepasan keduniawian putra saya." Maka ia menyiapkan banyak hadiah dan membawa anaknya pergi ke wihara, menitipkannya kepada Sang Thera dengan berkata, "Bhante, tahbiskanlah anak ini menjadi anggota sangha."
Sang Thera berkata kepada anak itu tentang sulitnya kehidupan suci. Anak itu menjawab, "Saya akan melaksanakan segala nasihat Anda, Bhante." "Baiklah kalau begitu," kata Sang Thera, "kemarilah." Setelah berkata demikian, Sang Thera membasahi rambutnya, mengajarinya objek meditasi berupa kelompok 5 organ pertama dari 32 organ penyusun tubuh, dan menahbiskannya menjadi anggota sangha. Kedua orang tuanya tinggal di wihara selama 7 hari, memberikan derma berupa ikan merah terpilih kepada para bikhu yang dipimpin oleh Sang Buddha. Setelah itu, mereka pun pulang ke rumah. Pada hari ke-8, Sang Thera membawa Samanera pergi ke desa. Meskipun begitu, ia tidak mendampingi para bikhu. Mengapa bisa? Samanera belum bisa membawa pata dan jubah dengan cara yang benar, begitu pula dengan cara berjalan, berdiri, duduk, dan berbaring. Di samping itu, Sang Thera memiliki kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan wihara. Maka ketika para bikhu telah memasuki desa untuk berpindah patah, Sang Thera pun pergi berkeliling seluruh wihara, membersihkan tempat-tempat yang belum dibersihkan, mengisi kendi air minuman dan makanan yang kosong, dan membereskan tempat tidur mereka, kursi-kursi dan perlengkapan lainnya yang berserakan. Setelah itu, ia pun memasuki desa. Itu semua dikarenakan ia tidak ingin membiarkan para petapa aliran sesat yang memasuki wihara dalam keadaan kosong, memiliki kesempatan untuk berkata, "Lihatlah tempat tinggal para siswa dari petapa Gotama." Sehingga ia pun membereskan seluruh wihara sebelum pergi ke desa. Oleh karena itu, pada hari tersebut, setelah mengajarkan cara membawa pata dan jubah yang benar kepada Samanera, ia memasuki desa lebih lambat daripada biasanya. Ketika Samanera berjalan bersama guru penahbisnya, ia melihat sebuah lubang di pinggir jalan. "Apakah itu, Bhante?" ia bertanya. "Itu adalah sebuah lubang, Samanera." "Apa gunanya itu?" "Mereka menggunakannya untuk mengalirkan air dari sini ke sana, untuk mengairi ladang padi." "Tetapi Bhante, apakah air memiliki akal pikiran maupun daya cipta?" "Tidak, Awuso." "Bhante, apakah mereka dapat mengalirkan sesuatu seperti ini sesuai dengan keinginan mereka?" "Ya, Awuso." Samanera berpikir, jika mereka bahkan dapat mengalirkan sesuatu seperti ini, lalu mengapa mereka tidak dapat mengendalikan diri mereka sendiri untuk mencapai tingkat kesucian arahat? Sambil meneruskan berjalan, ia melihat para pembuat panah yang sedang memanasi alang-alang dan tongkat dan membuatnya menjadi lurus dengan menelitinya secara seksama. "Siapakah orang-orang ini, Bhante?" ia bertanya. "Mereka adalah para pembuat panah, Awuso." "Apa yang sedang mereka lakukan?" "Mereka sedang memanasi alang-alang dan tongkat dan membuatnya menjadi lurus." "Apakah alang-alang ini memiliki akal pikiran, Bhante?" "Mereka tidak memiliki akal pikiran, Awuso." Samanera berpikir, jika mereka dapat mengambil alang-alang ini yang tidak memiliki akal pikiran dan membuatnya menjadi lurus dengan memanaskannya di atas api, lalu mengapa para makhluk yang memiliki akal pikiran ini tidak dapat mengendalikan diri mereka sendiri dan berjuang untuk mencapai tingkat kesucian arahat? Sambil berjalan lebih jauh, ia melihat para tukang kayu yang sedang mengerjakan jeruji roda, pinggiran roda, lingkaran roda, dan bagian roda lainnya. "Bhante, siapakah orang-orang ini?" ia bertanya. "Orang-orang ini adalah para tukang kayu, Awuso." "Apakah yang sedang mereka lakukan?"
Mereka sedang membuat roda dari potongan kayu, serta bagian kereta dan kendaraan lainnya, Awuso. Tetapi apakah benda-benda ini memiliki akal pikiran, Bhante? Tidak, Awuso, mereka tidak memiliki akal pikiran. Kemudian, pikiran ini muncul dalam benak Samanera. Jika mereka dapat mengambil potongan kayu-kayu ini dan membuatnya menjadi roda dan sebagainya, lalu mengapa para makhluk yang memiliki akal pikiran ini tidak dapat mengendalikan diri mereka sendiri dan berjuang untuk mencapai tingkat kesucian arahat? Setelah melihat semua hal ini, Samanera berkata kepada Sang Thera, Bhante, jika Anda berkenan membawa patak dan jubah Anda sendiri, saya hendak berbalik arah. Sang Thera tidak membiarkan dirinya sendiri untuk berpikiran. Samanera muda ini yang baru saja ditahbiskan menjadi anggota sangha, berucap kepada saya seolah-olah saya adalah seorang Buddha yang lebih kecil. Melainkan berkata, bawalah ini, Samanera. Dan membawa patak beserta jubahnya sendiri. Samanera memberikan penghormatan kepada Sang Thera dan berbalik arah. Dengan berkata, Bhante, ketika Anda membawakan makanan untuk saya, mohon Anda berkenan untuk membawakan ikan merah terpilih. Di manakah saya dapat memperolehnya, Awuso? Bhante, jika Anda tidak dapat memperolehnya melalui jasa kebajikan Anda sendiri, Anda dapat memperolehnya melalui jasa kebajikan saya. Sang Thera berpikir, bila Samanera muda ini tidur di luar rumah, maka beberapa mara bahaya akan dialaminya. Oleh karena itu, ia memberinya sebuah kunci dan berkata kepadanya, bukalah pintu kamar yang saya tempati, masuklah ke dalam, dan tinggallah di sana. Samanera itu pun melakukannya. Sambil duduk, ia berjuang keras untuk memperoleh pengetahuan terhadap tubuhnya sendiri dan untuk menguasai pikirannya sendiri. Karena jasa kebajikannya, tahta Saka memanas. Saka berpikir dalam dirinya, apa maksudnya ini? Dan menyimpulkan bahwa Samanera Pandita telah memberikan pata dan jubah kepada guru penahbisnya dan berbalik arah dengan berkata, saya akan berjuang keras untuk mencapai tingkat kesucian arahat. Oleh karena itu, saya juga harus pergi ke sana. Maka Saka berpesan kepada 4 maharaja dengan berkata, usirlah burung-burung yang berdiam di taman wihara dan jagalah segenap 4 penjuru. Dan ia berkata, Dewa Bulan, hentikan putaran bulan. Dan kepada Dewa Matahari, hentikan putaran matahari. Setelah berkata demikian, ia sendiri pergi ke tempat di mana tali digantung untuk membuka dan menutup pintu, dan berdiri sambil melakukan penjagaan. Tidak terdengar sedikit pun suara daun yang berjatuhan di wihara. Pikiran Samanera menjadi tenang seimbang, dan saat waktunya bersantap, ia menguasai wataknya sendiri dan mencapai tingkat kesucian anagami. Sang Thera berpikir, Samanera sedang duduk di wihara, dan saya dapat memperoleh makanan di rumah tertentu untuk membantunya melakukan persiapan. Maka, ia ke rumah salah seorang umat penyandang kebutuhan yang mengasihi dan menghormatinya, yang dikenalnya dengan baik. Orang-orang di rumah itu telah memperoleh beberapa ikan pada hari itu dan sedang duduk, sambil memperhatikan kedatangan Sang Thera. Ketika mereka melihatnya datang, mereka berkata kepadanya, Bhante, mereka yang datang kemari telah melakukan kebajikan terhadap Anda. Dan mereka mengundangnya masuk, memberinya kuah daging serta makanan keras, dan memberinya derma berupa ikan merah terpilih. Sang Thera memberitahukan maksud kedatangannya. Kemudian orang-orang rumah itu berkata kepadanya, silakan menyantap makanan Anda, Bhante, dan Anda juga dapat membawa makanan ini. Maka setelah Sang Thera selesai bersantap, mereka mengisi
mengisikan patanya dengan makanan berupa ikan merah terpilih dan memberikan kepada dirinya. Sang Thera berpikir, Samanera pasti sedang lapar. Bergegas pulang ke wihara dengan cepat. Pada pagi hari itu, sang guru bersantap sarapan dan pergi ke wihara. Dan beliau berpikir dalam dirinya, Samanera Pandita telah memberikan pata beserta jubah kepada guru penahbisnya dan berbalik arah dengan berkata, saya akan berjuang keras untuk mencapai tingkat kesucian arahat. Akankah ia mencapai tujuan kehidupan sucinya? Karena merasa bahwa ia telah mencapai tingkat kesucian anagami, beliau berpikir, apakah ia dapat mencapai tingkat kesucian arahat? Setelah merasa bahwa ia dapat mencapainya, beliau berpikir, akankah ia dapat mencapai tingkat kesucian arahat sebelum ia selesai bersantap sarapan? Dan beliau langsung merasa bahwa ia mampu melakukannya. Kemudian, pikiran tersebut muncul dalam benak beliau. Sariputta sedang bergegas pulang ke wihara dengan membawa makanan untuk Samanera dan mungkin dapat mengganggu meditasinya. Oleh sebab itu, saya akan duduk berjaga di depan pintu kamar. Ketika Sariputta tiba, saya akan memberinya 4 buah pertanyaan. Sewaktu pertanyaan ini sedang dijawab, Samanera akan mencapai tingkat kesucian arahat, serta menguasai kemampuan kesaktian. Maka beliau pergi, berdiri di depan pintu kamar itu, dan ketika sang Thera tiba, sang guru menanyakan 4 buah pertanyaan untuknya. Masing-masing dapat dijawab oleh sang Thera dengan tepat. Inilah pertanyaan serta jawabannya. Sang guru bertanya kepada Sariputta, Sariputta, apakah yang kamu bawa? Makanan, Bhante. Apa yang ditimbulkan oleh makanan, Sariputta? Perasaan, Bhante. Apa yang ditimbulkan oleh perasaan, Sariputta? Bentuk-bentuk jasmani, Bhante. Apa yang ditimbulkan oleh bentuk-bentuk jasmani, Sariputta? Sentuhan, Bhante. Inilah makna dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ketika seorang yang lapar memakan makanan, maka makanan menghilangkan rasa laparnya dan membawa perasaan yang menyenangkan. Sebagai akibat dari perasaan menyenangkan yang dialami oleh orang yang lapar setelah puas makan, tubuhnya memiliki corak warna yang indah. Dan oleh sebab itu dikatakan bahwa perasaan menimbulkan bentuk-bentuk jasmani. Orang yang terpuaskan dengan bentuk-bentuk jasmani yang ditimbulkan oleh makanan yang telah disantapnya akan diliputi dengan kebahagiaan dan perasaan senang. Dan dengan pikiran tersebut dalam benaknya, kini saya telah mencapai kebahagiaan. Baik saat ia berbaring ataupun duduk, ia mendapatkan sentuhan yang menyenangkan. Ketika keempat pertanyaan tersebut sedang dijawab, Samanera mencapai tingkat kesucian arahat serta menguasai kemampuan kesaktian. Kemudian sang guru berkata kepada sang Thera, pergilah Sariputta, berikan makanan ini untuk Samaneramu. Sang Thera pergi mengetuk pintu. Samanera keluar, mengambil pata dari tangan sang Thera, menaruhnya di samping dan mulai mengipasi sang Thera dengan kipas daun palem. Sang Thera berkata kepadanya, Samanera, makanlah sarapanmu. Tetapi Anda, Bhante, saya telah bersantap sarapan, kamu makanlah. Demikianlah seorang anak berusia 7 tahun yang telah menjadi seorang bikhu pada hari ke-8. Bagaikan terata yang mekar, ia bermeditasi dengan objek penilikan diri sambil duduk dan menyantap sarapannya. Tatkala ia telah mencuci patanya dan meletakkannya, Dewa Bulan melepaskan bulan dan Dewa Matahari pun melepaskan matahari. 4 maharaja mengakhiri penjagaan terhadap 4 penjuru. Saka, Raja para dewa, meninggalkan tempatnya di depan pintu gerbang. Dan Dewa Matahari pergi dari tengah langit dan menghilang.
Para biku merasa terganggu dan berkata, "Kegelapan yang tidak diinginkan telah datang. Matahari telah pergi dari tengah langit, dan Samanera baru saja menyantap sarapan. Apa maksudnya ini?" Sang guru, tersadarkan dengan perkataan mereka, datang dan bertanya, "Para biku, apakah yang sedang kalian bicarakan?" Mereka pun memberitahukan beliau. Beliau menjawab, "Ya, para biku, ketika Samanera yang gemar melakukan kebajikan ini sedang berjuang untuk mencapai tingkat kesucian arahat, Dewa Bulan menghentikan putaran bulan, dan Dewa Matahari juga menghentikan putaran matahari. 4 maharaja berdiri menjaga keempat penjuru di taman wihara. Saka, raja para dewa, menjaga pintu gerbang, dan saya sendiri, meskipun sebagai seorang Buddha, karena tidak mampu tinggal diam, sehingga pergi ke pintu kamar dan berdiri menjaga siswa saya." Para orang bijak yang mencermati para penggali selokan sedang mengalirkan air, para pembuat panah yang sedang meluruskan panah mereka, dan para tukang kayu yang sedang mengerjakan kayu, bermeditasi dengan objek ini, menguasai diri mereka sendiri, dan mencapai tingkat kesucian arahat. Dan setelah mempertautkan kejadian tersebut, beliau menyampaikan uraian dhamma kepada mereka dengan mengucapkan bait berikut ini. Para penggali selokan mengalirkan air, para pembuat panah meluruskan anak panah mereka, para tukang kayu meluruskan kayu, para orang bijak mengendalikan diri mereka sendiri.